Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kembali lagi berjumpa dalam seri renungan harian Rabu tanggal 11 Oktober 2023. Sebelum kita memulai aktivitas kita dalam satu hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, karena di pagi hari ini Engkau masih mengaruniai kami kesehatan serta napas kehidupan, sehingga kami masih dapat memanggil nama-Mu. Izinkanlah kami ya Tuhan mendengarkan firman-Mu untuk membekali kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu, agar seluruh pekerjaan tangan kami lakukan untuk menyenangkan dan untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini, Rabu 11 Oktober 2023, ialah dari Amsal pasal 20 ayat 22. Beginilah firman Tuhan. Janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Nantikanlah Tuhan, Ia akan menyelamatkan engkau. Di dalam bahasa Batak dikatakan, unang dok, ikko marbalos bahenok kunajati. Marhaposan tu Jehovah mahotagunan. Asaibana manupakko. Sekali lagi saya bahasakan ulang di dalam bahasa Indonesia. Janganlah engkau membayar dengan kejahatan orang yang berbuat jahat kepadamu. Tunggulah kepada Tuhan, dan Ia akan menolong engkau. Begitu dalam nasihat atau teguran firman Tuhan di dalam kehidupan kita, bahasanya kita selalu dituntun dan diingatkan untuk tidak jatuh ke dalam dosa. Ternyata kalau kita mengambil posisi sebagai orang yang terburu-buru mengambil keputusan, menghukum atau menghakimi orang lain, itu membuat kita menjadi orang-orang yang tidak tahu lagi berpikir jernih. Maka ini mengajak kita bahwasanya kalau kita diajak untuk menunggu Tuhan dan dikatakan Ia akan menolong, sadarilah bahwa kita harus terus bergantung pada Tuhan. Penting mengandalkan Tuhan dalam situasi sulit atau ketika kita menjadi korban dalam tindakan kejahatan orang lain. Ini mengarahkan kita untuk senantiasa ingat bahwasanya ada Tuhan yang lebih tepat untuk menjatuhkan hukuman. Ada Tuhan yang lebih tahu bagaimana porsi hukuman yang akan diberikan kepada orang lain. Karena kita harus senantiasa berhati-hati bahwasanya orang yang tadinya menjadi korban mungkin, tetapi sebaliknya karena amarahnya ia menjadi pelaku kejahatan. Maka saya selalu ingat apa yang disampaikan oleh quotes di film Joker. Dia mengatakan bahwasanya orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Tapi ternyata melalui firman Tuhan kita diingatkan bahwasanya orang yang menjadi jahat karena
dihakimi atau dijahati orang lain. Ia hanya berpikir atau menganggap dirinya baik. Oleh sebab itu, sebagai orang-orang yang percaya, kita harus waspada juga dalam mengambil setiap tindakan dalam kehidupan kita, supaya posisimu yang tadinya menjadi korban, posisimu yang tadinya berada dalam kuasa penuh dalam kendali Tuhan, menjadi menyimpang atau berubah karena kecerobohan kita yang terburu-buru melakukan tindakan pembalasan. Ini mengajarkan kita untuk mendengar dengan cepat dan merespon dengan lambat, sehingga kita lambat untuk marah. Menghadapi konflik dengan penuh kesabaran, kita diajari untuk memilih kata-kata yang bijaksana dan memperlakukan apa yang seharusnya seturut dengan kehendak Tuhan. Maka di dalam hidupmu yang sekarang, yang mungkin banyak hal yang membuatmu untuk tergoda memarahi, ingatlah seperti yang Yakobus katakan dalam pasal 1 ayat 20. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, kalau kita mau hidup benar, janganlah terburu-buru oleh amarah untuk melakukan tindakan yang tidak tepat. Kristus Yesus yang diam dalam hatimu, Roh Allah yang tinggal dalam diri kita, kiranya itulah yang senantiasa mengingatkan kita bahwasanya firman-Nya begitu dekat pada kita, menunjukkan bahwa Ia benar-benar mengasihi kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau begitu mengasihi kehidupan kami. Firman-Mu mengajarkan kami untuk senantiasa bergantung penuh kepadamu dan menyadari bahwasanya hanya Engkaulah yang paling tepat untuk menjatuhi hukuman atau menghakimi kami manusia. Ajarilah kami Tuhan untuk tidak terburu-buru mengambil tindakan kami, terlebih lagi Tuhan karena didorong oleh amarah kami, agar kami terus mengingat Engkau bahwasanya amarah kami tidak akan mengerjakan kebenaran di hadapan-Mu. Kami mau hidup benar Tuhan. Oleh sebab itu bimbinglah kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.